Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kepada bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaraku semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita ya tentang asal mula penulisan buku Baiti Jannati. Ya, sebenarnya sekitar 1 bulan yang lalu ya, saya pengen nulis buku yang temanya tentang tips menghadapi permasalahan hidup. Ya, sebab saya perhatikan ya di zaman sekarang ini banyak yang mengeluh tentang sulitnya kehidupan sekarang ya. Ya sekarang banyak demonstrasi, kemudian juga kebutuhan pokok mahal dan lain sebagainya sehingga banyak yang galau gitu kan, yang cemas dengan permasalahan hidup, banyak yang mengeluh gitu. Nah, saya pengen nulis buku yang tujuannya itu untuk menenangkan hati kita dalam menghadapi permasalahan hidup yang kita hadapi gitu. Awalnya saya mau kasih judul Obat Galau awalnya gitu. Tapi kemudian saya ganti menjadi kalau nggak salah Jurus Sakti Menghadapi Permasalahan Hidup. Kemudian mulailah saya tulis ya, udah kalau nggak salah sekitar 40 atau 50% tuh saya susun, saya tulis, saya ketik gitu ya. Tapi kemudian saya dapat cerita beberapa pekan yang lalu, saya dapat cerita tentang kehidupan rumah tangga seseorang. Ya, yang mereka itu belum lama nikah, kemudian ketika hidup berumah tangga terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kemudian akhirnya sempat pisah ya. Di sini pisah bukan cerai ya. Jadi si suami tinggal bersama orang tuanya di kampungnya, istri juga sama tinggal bersama orang tuanya di kampungnya. Nah, kemudian ya sempat ada kabar juga ke saya, sempat ada yang mengasih usulan, udah pisah aja gitu. Yang entah benar apa enggak, cuman ya saya melihat itu sayang gitu kalau misalnya ada orang belum lama nikah kemudian dapat masalah, kemudian akhirnya sampai mau bercerai, itu saya lihat sayang sekali gitu. Padahal mereka ketika menikah itu kan senang-senang gitu kan, ketawa ketiwi, bahkan sampai pada nyanyi-nyanyi gitu kan. Tapi kenapa ketika baru hidup berumah tangga udah pengen, baru dapat masalah dikit aja langsung pengen pengen pisah gitu. Dan saya yakin yang kayak gini banyak gitu kan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mungkin pacaran, ada yang pacaran udah lama mungkin, tapi ketika menikah nggak lama bercerai gitu. Kenapa itu bisa bisa terjadi yang seperti itu? Kalau menurut saya diantaranya, dan ini juga saya sampaikan di buku saya ya, di Baiti Janati itu, tentang kenapa mereka bisa bercerai ya, diantaranya karena kurangnya ilmu ya berkaitan dengan hidup berumah tangga. Ya, apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup berumah tangga menurut Islam tentunya ya, menurut Allah dan Rasul. Ini banyak yang nggak tahu nih. Banyak ya suami istri yang hidup berumah tangga itu seperti air mengalir, dia jalanin gitu aja. Ya, tanpa mereka dibimbing oleh ilmu. Oleh karena itu, saya tertarik ya untuk menuliskan buku khusus yang membahas tentang kehidupan rumah tangga. Saya kasih judul Baiti Janati, yang artinya rumahku surgaku. Harapannya ya buku itu bisa ya memberi inspirasi, memberi ide-ide, ya memberi masukan, memberi pencerahan bagi suami istri yang ingin rumah tangganya bahagia. Namun bukan berarti saya mengatakan bahwasanya rumah tangga itu sudah bahagia, sudah samarah, sakinah, mawaddah warahmah. Enggak. Saya juga masih berusaha ya untuk menjadi suami yang terbaik ya bagi istri saya gitu. Tapi ya, saya menulis buku ini ya, pertama tujuannya ya untuk mengingatkan diri saya juga ya, supaya nanti kalau ada masalah saya bisa baca-baca lagi. Ya, supaya saya jadi mengingat lagi nih apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Jadi untuk mengingat diri saya. Kemudian yang kedua juga ya, saya tulis di buku ini untuk mengingatkan kaum muslimin pada umumnya ya, supaya mereka ya punya pedoman dalam hidup berumah tangga. Dan juga yang ketiga ya, saya ingin memberikan peninggalan ya, peninggalan berupa amal jariah
Ya, sebab kan ilmu yang ditinggalkan itu kalau masih dimanfaatkan insya Allah pahalanya kan terus ngalir kepada si penulisnya walaupun si penulisnya sudah wafat gitu. Jadi ya, dalam buku ini saya berikan di situ ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari buku, dari pengalaman saya, dari ceramah-ceramah para ustadz, ada juga dari ceramah para syekh, para ulama. Di situ saya tuangkan di situ. Yang harapannya ya buku ini bisa mencerahkan rumah tangga kaum muslimin. Ya, sehingga kalau rumah tangganya udah bahagia, ya sudah menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari situ ya akan lahirlah bangsa yang diberkahi juga. Ya, karena rumah tangga ini kan kalau ibarat bangunan itu ada batu batanya ya. Ya, rumah tangga itu kan batu bata pertamanya ya. Ya, batu bata pertamanya untuk membangun sebuah bangsa yang besar gitu kan. Harus rumah tangga dulu ini diperbaiki gitu. Kalau rumah tangganya udah rusak ya gimana mau bangsa ini mau bagus gitu. Makanya saya tertarik untuk menyusun buku ini dan menyelesaikannya. Ya, awalnya saya pengen nulis buku saku sebenarnya. Cuma beberapa halaman buku kecil yang terdiri dari beberapa halaman yang ya harapan saya bisa dijadikan sebagai souvenir pada acara pernikahan. Tapi ketika saya susun, ternyata banyak yang pengen saya sampaikan. Sehingga akhirnya sampai 180 halaman. Ya, dan sekarang lagi proses dicetak ya, dan juga saya lagi buka pesanan. Jadi bagi antum yang mau pesan ya silahkan masih bisa dipesan. Ya insya Allah ini bermanfaat ya untuk kita, keluarga kita, dan juga ya saudara-saudara kita yang lain bisa dihadiahkan gitu kepada saudara-saudara dekat kita. Ya semoga dengan kita menghadiahkan buku ini itu juga menjadi pahala jariah buat kita nih ya, ketika kita memberikan buku ini mencerahkan mereka jadi hidupnya bahagia ya, rumah tangganya berkah, insya Allah kita dapat pahalanya juga. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi ya. Ya, dalam hadis kan dikatakan bahwasanya barang siapa yang menunjuki pada suatu kebaikan, yang menunjuki kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Gitu. Jadi ya itulah ya sedikit cerita tentang asal mula atau alasan kenapa saya menulis buku Baiti Jannati ya. Ya, demikian. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.